Halo, selamat datang di video edukasi mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku dengan judul Determinan Sosial Kesehatan di Masyarakat Perspektif Lokal dan Global. Perkenalkan, nama saya Dr. Desya Dilaksya Dinamoke. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait determinan sosial kesehatan di masyarakat perspektif lokal dan global. Ayo kita simak bersama. Determinan sosial kesehatan merujuk pada kondisi sosial dan ekonomi tempat seseorang dilahirkan, dibesarkan, hidup, bekerja, dan menua, yang secara langsung memengaruhi keadaan kesehatan individu dan populasi secara keseluruhan. Menurut World Health Organization, WHO, determinan sosial kesehatan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan seseorang yang melampaui faktor biologis dan genetik, seperti akses terhadap pendidikan, kualitas lingkungan hidup, status pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Determinan sosial kesehatan mencakup aspek-aspek yang lebih luas dari lingkungan sosial dan ekonomi yang memengaruhi pola hidup, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Mengapa determinan sosial kesehatan penting dalam konteks kesehatan masyarakat? Determinan sosial kesehatan sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat karena faktor-faktor ini mempengaruhi kualitas hidup, pola hidup sehat, dan tingkat kesenjangan kesehatan yang ada di masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa determinan sosial kesehatan sangat berpengaruh. Determinan sosial, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan, mempengaruhi kemampuan individu untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau pendidikan terbatas seringkali kesulitan untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan, baik preventif maupun kuratif. Hal ini berisiko menyebabkan penyakit menjadi lebih parah karena kurangnya diagnosis dini atau perawatan tepat waktu. Dengan demikian, determinan sosial yang mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas kesehatan di masyarakat. Terdapat beberapa jenis determinan sosial kesehatan antara lain. 1. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan erat dengan peningkatan kesehatan individu. Pendidikan memberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat, serta meningkatkan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Selain itu, pendidikan juga membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan kualitas hidup seseorang. Sebagai contoh, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sehat, menghindari perilaku berisiko seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung berperilaku buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol. 2. Kondisi ekonomi, pendapatan. Pendapatan adalah determinan sosial kesehatan yang sangat penting. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki akses lebih besar terhadap makan sehat. 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan. Akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sangat penting dalam menentukan status kesehatan. Masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas medis, terutama di daerah pedesaan atau negara berkembang, seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang diperlukan. Dampak determinan sosial kesehatan terhadap status kesehatan, antara lain. 1. Pendidikan. Penyakit terkait kebiasaan hidup. Individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah cenderung memiliki pemahaman yang lebih terbatas tentang cara hidup sehat, seperti pola makan yang baik, kebiasaan olahraga, dan pencegahan penyakit. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, PTM, seperti hipertensi, diabetes tipe 2, dan obesitas. Risiko penyakit menular, mereka yang kurang berpendidikan mungkin juga lebih rentan terhadap penyakit menular karena kurangnya pengetahuan tentang pencegahan atau cara menghindari penularan penyakit. 2. Pendapatan. Dampak terhadap kesehatan yaitu 1. Akses terbatas ke perawatan kesehatan. Pendapatan rendah membatasi kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai, baik itu untuk perawatan preventif, diagnosis, atau pengobatan penyakit. Akibatnya, penyakit seringkali baru terdeteksi ketika sudah dalam tahap lanjut,
yang membuat penanganannya lebih sulit dan mahal. 2. Kesehatan mental. Ketidakpastian ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres yang berlebihan, meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. 3. Penyakit tidak menular. Pendapatan rendah berhubungan dengan pola makan yang buruk, kekurangan gizi atau konsumsi makanan olahan, serta kurangnya akses ke fasilitas olahraga yang meningkatkan risiko PTM seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. 3. Akses terhadap pelayanan kesehatan. Dampak terhadap kesehatan yaitu deteksi penyakit terlambat. Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dan pengobatan penyakit, yang sering berujung pada kondisi yang lebih parah, seperti kanker stadium lanjut, diabetes yang tidak terkontrol, atau penyakit jantung. Kemudian, penyakit infeksi. Akses yang terbatas ke vaksinasi atau pengobatan penyakit menular menyebabkan tingginya tingkat penyebaran penyakit infeksi, seperti tuberkulosis dan hepatitis. Dan terakhir, perawatan kesehatan preventif. Masyarakat yang tidak memiliki akses ke perawatan preventif, seperti pemeriksaan rutin atau vaksinasi, lebih rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah, yang berdampak pada kesehatan jangka panjang mereka. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam memperbaiki determinan sosial kesehatan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain. 1. Pendidikan dan kesadaran kesehatan. Pemerintah dapat meluncurkan kampanye kesehatan publik untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya vaksinasi. Pendidikan tentang perilaku hidup sehat juga dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah dapat meningkatkan anggaran dan kualitas layanan kesehatan, baik melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata di seluruh daerah, serta memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil atau miskin. 3. Program kesehatan sosial. Menyediakan program kesehatan masyarakat yang terjangkau bagi kelompok rentan, misalnya lansia, ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat miskin, untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. 4. Reformasi kebijakan pekerjaan dan pendapatan. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dengan peningkatan upah minimum dan perlindungan sosial yang memadai untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan kesehatan. 5. Kebijakan lingkungan. Kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan, seperti pengurangan polusi udara, peningkatan sanitasi, dan akses terhadap air bersih, juga sangat penting dalam mengurangi penyakit yang terkait dengan lingkungan. Selanjutnya, intervensi kesehatan berbasis komunitas. Intervensi berbasis komunitas melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan komunitas sangat penting untuk memastikan keberhasilan program kesehatan yang lebih berkelanjutan. 1. Pemberdayaan komunitas. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan lokal dan mencari solusi bersama. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan kader kesehatan masyarakat, yang dapat membantu menyebarkan informasi dan mendukung program kesehatan. 2. Program edukasi kesehatan. Program pendidikan yang berbasis komunitas dapat mencakup informasi tentang pola makan sehat, kebersihan, olahraga, dan pencegahan penyakit menular. Masyarakat yang teredukasi dengan baik lebih cenderung untuk menerapkan gaya hidup sehat. 3. Pusat kesehatan komunitas. Pembentukan pusat kesehatan berbasis komunitas yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar secara mudah diakses oleh masyarakat. Pusat ini bisa juga berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai perilaku hidup sehat dan penyakit tertentu yang sering terjadi di komunitas tersebut. 4. Pendekatan holistik. Mengintegrasikan kesehatan dengan aspek lain seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan.
Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor-sektor tersebut. Peran organisasi internasional dan LSM dalam mendukung kebijakan kesehatan. Organisasi internasional dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis, pendanaan, dan advokasi untuk kebijakan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global. 1. Pendanaan dan dukungan teknis. Organisasi seperti WHO, World Health Organization, UNICEF, dan Bank Dunia sering memberikan dana dan bantuan teknis untuk negara-negara berkembang dalam memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sosial yang berdampak pada kesehatan. 2. Advokasi dan pengaruh kebijakan global. LSM dan organisasi internasional sering terlibat dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat. Misalnya, kampanye global untuk pencegahan HIV/AIDS, malaria, dan imunisasi. 3. Pelatihan dan pengembangan kapasitas. LSM juga berperan dalam melatih tenaga kesehatan lokal dan penggerak masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk menjalankan program kesehatan berbasis komunitas. 4. Konsolidasi sumber daya. Organisasi internasional bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkoordinasikan sumber daya yang ada, memastikan kebijakan yang inklusif dan efektif untuk menangani determinan sosial kesehatan. Solusi dan rekomendasi 1. Kebijakan multisektoral, pembentukan kebijakan yang melibatkan berbagai sektor untuk menangani determinan sosial kesehatan secara holistik. Pemerintah perlu mendorong kerjasama antar sektor untuk menciptakan lingkungan yang sehat. 2. Investasi dalam pendidikan dan kesadaran kesehatan, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan penyuluhan kesehatan untuk membangun pengetahuan dasar yang baik mengenai perilaku sehat di kalangan masyarakat. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pengobatan penyakit. 3. Pengurangan ketimpangan sosial, kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan melalui peningkatan upah minimum, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Ini akan mengurangi ketimpangan sosial yang memperburuk kondisi kesehatan. 4. Fokus pada pelayanan kesehatan primer, menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil, dengan membangun pusat kesehatan komunitas dan memperluas jangkauan program kesehatan masyarakat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya adalah strategi untuk mengatasi determinan sosial kesehatan harus melibatkan upaya pemerintah, komunitas, dan organisasi internasional. Kebijakan yang mendukung kesetaraan sosial dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, lingkungan yang sehat, dan layanan kesehatan yang terjangkau akan membawa dampak besar terhadap perbaikan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.